Shalom semuanya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita diberi kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Engkau masih menolong dan memberkati kami. Beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kuat kuasa Tuhan yang terjadi dan pimpinan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan kali ini dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Begini firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ingatkah tentang seseorang yang datang ke gereja dan berdoa ketika ada banyak beban, masalah, dan pergumulan? Atau hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ketika semua dalam keadaan baik-baik saja? Firman Tuhan hari ini bagi kita berbicara tentang hubungan dengan Tuhan bukan karena keadaan atau bukan karena situasional. Hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Oleh sebab itu kita perlu memahami beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan ini yang membawa kita kepada pengertian hubungan kita dengan Tuhan yang kontinu. Yang pertama kita melihat ada 3 kata, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiga kata itu merupakan satu perintah yang harus dilakukan secara terus-menerus tiada henti. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan sebagai bentuk kesadaran bahwa hidup ini hanya bergantung pada anugerah Tuhan saja. Dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita diperintahkan teruslah meminta, teruslah berharap kepadanya tiada henti. Ada istilah yang sering kita dengar, berdoa dan bekerja. Tidak hanya sampai meminta, dilanjutkan dengan carilah. Harus terus berusaha mencari sampai mendapatkan apa yang dibutuhkan. Itulah yang dikatakan dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kata mintalah dan carilah disusul dengan kata yang terakhir, ketoklah. Artinya bahwa ketika kita berdoa, kita meminta persetujuan dari Tuhan. Karena apa? Karena poin yang kedua, yaitu Tuhan tahu memberi yang terbaik, ayat 11. Jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan bisa ya, bisa tunggu, dan bisa tidak sama sekali. Ada kata baik di ayat 11. Artinya kata baik ini adalah baik menurut pandangan Tuhan dan bukan baik menurut pandangan manusia. Sama seperti orang tua yang tidak serta-merta menuruti apa yang diminta anaknya. Seorang orang tua yang bijak akan mempertimbangkan baik buruknya dampak dari permintaan sang anak tersebut. Apalagi Tuhan yang kita panggil Bapa kepada kita anak-anak yang dikasihinya sebagai umat kesayangannya. Lalu yang ketiga, di dalam doa ada kepastian dan pengharapan. Akan diberikan, akan mendapat, dan akan dibukakan. Setiap orang yang berdoa dengan tekun itu pasti akan mendapatkan jawaban. Atau dengan kata lain bahwa jangan bermimpi untuk mendapatkan sesuatu jika tidak pernah berdoa.
Seorang yang berdoa hanya bisa menggantungkan kepastian dan harapannya kepada pribadi yang ia tuju dalam doanya. Jika ia sudah mengenal dengan baik, jika ia sudah mengenal dengan dekat dan menjalin hubungan yang intim dan intens dengan pribadi yang ia tuju di dalam doanya. Dalam hubungan atau relasi yang baik itu, yang telah terjalin dengan intim dan intens itu, akan terlihat di dalam kata Bapa dan anak. Dan untuk menjalin relasi yang baik itu perlu yang namanya kerendahan hati, perlu yang namanya ketulusan, penyerahan totalitas hidup, dan pengabdian total. Mengabdi itu tidak pernah menuntut lebih dari keperluannya. Mengabdi itu selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Itulah yang hendaknya harus kita lakukan dalam doa kita, dalam hubungan yang kontinu antara kita dengan Tuhan, antara anak dengan bapaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, doa itu hendaknya harus menjadi gaya hidup orang percaya. Doa juga sekaligus menjadi esensi yang penting yang perlu ditanamkan dan dihidupi. Doa itu merupakan bentuk kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Apapun, kapanpun, dan dimanapun tidak jemu untuk berdoa. Yohanes Calvin berkata, doa adalah nafas hidup orang percaya. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Mari kita berdoa kembali untuk mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sungguh kami menjadi anak-anak yang benar-benar mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau Bapa, dalam seluruh rangkaian kehidupan kami, lewat setiap waktu-waktu doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.